menentukan apakah Geek Farm masih sama seperti di season 11 yang selalu membalaskan di game yang keduanya. Atau Bigetron di sini yang akan menutup dengan 2-0 di series kita. Oke, tapi kalau kita berbicara sedikit soal emblem, tadi aku sempat melirik bagaimana perbedaan dari Super Ken di game yang pertama dan game yang kedua. Melihat Nile yang sudah menggunakan lagi dan lagi ya untuk saat ini Season Hunter ketimbang yang sebelumnya kita lihat Weapon Master. Ini benar-benar langsung diubah juga konsep permainannya oleh Super Ken. Yang dimana dia memilih Master Assassin ketimbang Season Hunter yang biasanya kita tahu sendiri dia selalu membawakan Season Hunter. Ya, dia mau dapetin tambahan dari ini ya. Damage-nya juga. Lihat penetration-nya, 21 penetration dari awal game. Funny. Dan Super Ken akan memberikan dealing damage yang sangat amat tinggi tentunya di early game. Ya, dan mungkin ini bakal bermain lebih agresif dari seorang Super Ken, apalagi setelah mendapatkan cutthroat-nya. Tapi cukup menarik karena di sini Marky dia ngebawa Trill juga tadi. Kalau aku ngelihat dia bawa Trill di sini untuk mendapatkan sedikit dari adaptive attack-nya. Dan sustain tentunya dengan ngebawa satu buah talent Tenacity, betul. Yang dimana kalau memang HP dia low, dia bisa untuk survive, setidaknya mendapatkan sedikit defensif. Iya, 18 dari physical defense, tentu sama seperti Luther Jacket. Tapi untuk sekarang, anyway, di mid lane ada sebuah pick yang sangat-sangat mengerikan Super Ken dengan purple buff sepertinya masih survive. Dan bahkan di cover dengan sangat baik dari Super Ki, menyelamatkan hidup dari seorang Super Ken. Now, ditahan begitu saja. Satu buah Tonros tidak mampu untuk menumbangkan Super Ki tentunya. Dan satu first blood berhasil didapatkan oleh Bigetron Alpha. Dan yang paling penting harus digarisbawahi tanpa adanya trade kill, Mocan. Iya, itu Ini mahal dia. dari hitungannya. Dan bahkan dengan satu battle yang sudah mulai muncul, kali ini Super Ken sudah mulai diganggu oleh Baloy. Tapi Nile mencoba untuk menjawab, kali ini mencoba untuk memfollow up Super Ken. Berada di posisi yang tentunya tidak akan bisa di backup juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Wow, ini invade jungle early game yang sangat beresiko dilakukan oleh Nile. Dan bahkan Baloyski yang membadani di depan sana dengan bouncing ball, damage reduction yang dia butuhkan. Ya, kalau kita berbicara early game seperti ini bakal beresiko sekali. Tapi lihat bagaimana talent prediction Mirko Geek Farm. Oh my god. Ini nampaknya Mirko, aku ingin ada sedikit pertanyaan. Apakah ini Mirkurs? Iya, dia menghindari Mirkurs. Mirkurs? Tapi sorry di depan sana masih coba untuk bertahan. Masih ada Apoy. Walaupun damage burst yang diberikan, ini akan lagi-lagi menjadi gating untuk seorang Sorizo. Kalau all in terhadap Sorizo, ini ada sebuah chance yang sangat besar bisa dimanfaatkan oleh para pasukan Geek Farm. Cuma melihat potensial dari Super Candy yang masih menunggu momentum untuk bisa menuju ke arah turtle atau dia akan melepaskan. Kalau dilihat dari posisi, kayaknya akan direlakan sih Profesor. Iya, bakal direlakan karena dia juga kalah level sama Nile. Nile level 7, Super Ken masih level 5, perbedaan 2 level, gap yang sangat jauh tentunya. Tapi buat di bottom lane, lihat bagaimana Super Saiyan memaksimalkan ultimate-nya. Oke, kali ini Super Ki berhasil untuk mencoba menghindari damage, tapi lihat Marky berhasil mendapatkan poin dari bottom lane. Satu poin kill yang sangat mahal kembali didapatkan oleh para pasukan dari Geek Farm. 2 poin kill dan ini berbanding terbalik dengan adanya game yang pertama yang didominasi penuh dari Bigetron Alpha. Ya, kita belum ngelihat mungkin ya rotasi dari kedua mid lane-nya di sini dari seorang Ki dan juga Finn karena memang terpisah tadi dari Ki-nya berfokus untuk menumbangkan seorang Marky. Namun sayangnya dikembalikan keadaannya dan kali ini invasi dari pemain-pemain Geek Farm mereka masih berjalan. Super Ken mencoba untuk menahan, Baloy udah mulai kelihatan di area depan. Alright, apakah Super Ken masih dapat untuk selamat? Satu poin kill didapatkan menuju ke arah belakang Nile. Terperangkap di depan sana, karena Fajar dan one last hit. Nile gak bisa bertahan, tapi Aboy udah semaksimal mungkin untuk mencoba menyelamatkan seorang Nile. Tapi nampaknya itu tidak cukup untuk bisa membuat Nile mundur ke arah belakang. Aboy masih mau lebih, satu poin kill yang akan coba didapatkan oleh seorang Sorizo karena dia tahu tidak ada flicker di tangan dari seorang Aboy. Ya, dan Super Sorizo mencoba untuk menumbangkan satu pemain tadi di area purple-nya, namun ternyata masih bisa ditahan. Turn apart memory dari seorang Marky udah dapat jadi informasi untuk pemain-pemain Bigetron bahwa tidak ada satu buah turn apart memory. Petrify Connect memang dari Super Ki, namun Marky masih bisa survive, masih bisa mundur. Baloyski mencoba mendapatkan seorang Super Saiyan, tapi nampaknya memilih untuk melakukan clear minion dari seorang Marky, nggak mau masuk lebih dalam lagi, no turn apart of memory. Dan kalau bisa kita lihat, Super Ki juga masih belum cukup umur untuk bisa menumbangi seorang Marky ya. Ya, apalagi kalau misalkan ternyata Breath of the Ocean-nya tidak connect ke arah sosok Marky. Dan kalau kita lihat dari Super Ken ini dia keadaan under yang dimana memaksa sosok Super Ken untuk farming, tapi ini di arah mid lane. Oke, langsung ada Rough Whip. Aimyu membuat seorang Ki harus tenggelam di dalam lautan knockdown.
Dan Turtle yang kedua, potensial yang sangat besar didapatkan oleh seorang Geek Farm. Wah, ini kalau misalkan turtle-nya bakal diamankan lagi oleh Geek Farm, snowball akan terjadi. 3.000 gold gap sudah pasti akan ada di tangan dari Geek Farm. Bisa saja mereka memaksa untuk melakukan takedown terhadap turret di area mid atau bahkan di area bottom lane. Oh, kembali terjadi. Wave yang telah dikeluarkan. Super Ken mencoba untuk datang. Lalu ada ikan hiu, ikan pipit, dan bahkan para pasukan dari Big Eternava melepaskan Saken begitu saja. Dari bottom lane, 2 Turtle diamankan dengan sangat mahal. Paloyski lagi-lagi menjadi sosok yang sangat mengerikan untuk bisa menjadi sosok yang benar-benar harus dihindari oleh Hampir. seorang Super Ken. Iya. Harus dihindari sih dia. Tapi untungnya masih ada pasif, tapi Super Ken yang bakal coba diganggu. Satu pemain execution tapi terselamatkan dengan satu buah Petrify dari Super Ken yang jelas. Super Ken Saturday tapi di depan sana Super Ken hampir tertikung oleh Luke. Luke mencoba untuk memakan dari belakang. Big Eternava kembali membalikan keadaan yang sudah dipegang oleh Geek Farm. Tapi di arah mid lane ini benar-benar sungguh dipegang oleh seorang Aboy. Davis Boss yang terlalu sakit. Paloyski menjadi sosok utama. Katot mau nggak mau harus dikeluarkan tapi Super Fin. Kalau dia tendang siapapun itu, dia nggak akan ada yang follow up, Profesor. Iya. Ya, apalagi di posisi di mana yang lebih penting daripada kicknya tadi, yaitu adalah flicker dari Luke. Lihat bagaimana item yang sudah mulai dijadikan juga dari Geek Farm. 2.000 gap gold. Yang tadi udah sempat kita bilang bahwa dengan satu turtle saja ini bisa snowball perlahan-lahan dari Geek Farm. Mereka sudah mendapatkan War Axe untuk Nile, mereka juga sudah mendapatkan satu buah Heptasis untuk Marky. Menuju ke arah satu buah Malefic Roar. Dan untuk Luke, dia bakal lebih powerful sekali karena untuk saat ini dia sudah punya jawaban atas Esmeralda. Dia punya Dominance Ice. Makanya sekalipun Sorizo nanti akan melakukan flanking seperti game yang pertama, ini udah ada jawabannya deh untuk di game yang kedua kali ini. Almost but it's never enough. Hampir aja di posisi yang tepat tapi Nile nampaknya juga mulai harus respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Super Saken sih. Mungkin kalau dia termakan dan ini cukup berbahaya. Rafa Misrael. Cutthroat yang membuat seorang Marky menjadi korban bulan-bulanan dari Big Eternava kembali. Geek Farm walaupun dengan owning 1.300 gold yang mereka miliki, tapi mereka belum bisa mendapatkan objektif turret. Dan ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena Super Ken sangat cepat dengan mobilitasnya. Apakah akan ada solo pick off terjadi di arah bottom lane? Tapi nampaknya Super Ken mengurungkannya tersebut dan tidak ada rough wave yang membuat Aboy masih selamat di sana. Kick. Oh my god, flicker dulu bos, Aboy tapi ternyata menjadi korban selanjutnya. Double Tyrant Crash membuat satu bekatot bahkan dimakan oleh seorang Super Ken. Nile, free hit, Phantom Execution, miss, Super Saken is coming. Bakal langsung ada flicker, tapi flickernya gagal. Nile still survive kali ini di arah bottom lane. Miss, hampir aja. Itu kalau misalkan barengan ya sama Deadly Clash itu benar-benar bakal menjadi sebuah kelas yang berbahaya sekali karena di saat momentum tadi trade killnya 2 untuk 2 itu bisa bahkan jadi 2 untuk 3. Benar. Dan itu gak bakal adil bagi Geek Farm yang lagi leading. Dari 2000 turun ke 1300 dan sekarang perlahan-lahan loh. Poin killnya sama. Turun ke 1200 dan poin killnya sama-sama 7. Ini dia yang nanti akan berbahaya bagi Geek Farm kalau mereka benar-benar menghentikan dominasi mereka, snowball mereka. Sementara, lihat dari Big Eternal Alpha, mereka mencoba untuk meluncurkan serangan dengan pick off Kadita Petrify dan masih belum bisa terhentikan dari Super Key. Bahkan untuk saat ini Super Key tidak terdeteksi oleh Geek Farm, sehingga membuat mereka tidak boleh secara random membuka rumput di tempat yang penting dekat objektif. Silakan Mang Ucan. Iya, dan ada game effect by Grab yang dimana di MPL ID season yang ke-11, Blue dari Luke ini memiliki win rate 90% dalam 10 game. Jadi memang terlihat comfort hero power dari seorang Luke, yaitu Blue ini dibawakan lagi tentunya di minggu pertama kita. Tapi aku bisa akuin sih Paloyski ini memang menjadi mimpi buruk untuk Super Ken sih. Kelihatan dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Big Eternal Alpha tadi di area mid ke arah Finn yang udah syaratul maut. Itu mau gak mau dari Super Ken-nya terhenti kabelnya dengan adanya satu buah Tyrant Revenge dan juga satu buah bouncing ball dari seorang Paloyski. Oke. Sehingga mau gak mau tadi Ken-nya harus tumbang. Dan kalian sadar gak sih, rotasi Big Eternal Alpha semenjak Pakuitonya tidak dimainkan Sorizo. Dan Sorizo ini melihat adanya Marky ataupun Aboy yang sosok bisa menumbangkan dia sangat cepat. Rotasinya agak cukup terhenti gak sih? Kalian sadar gak? Gak didominasi dari laning-laningnya. Gara-gara Breath of the Ocean beberapa kali dari Super Key juga yang menghentikan bagaimana dominasi yang invade-nya udah jauh banget sampai turret yang kedua bahkan. Dan ini
objektif yang tadi Ranger Mas sempat mention. Perlahan-lahan dari 1.300 ke 1.200 ke 1.000 Ranger Mas. Dan bahkan sempat di bawah 1000 tadi. Di bawah Kalau kalian sadar. 1.800 lebih tadi ya. Oke, ini akan menjadi sedikit penentuan para pasukan dari Geek Fam. Mampukah mereka berhasil mendapatkan Lord? Tapi Super Ken melihat adanya Luka yang mencoba melakukan invasi dan memaksakan Retribution lebih tepatnya dari Super Ken. Di sana Super Ken gak memakai satu Retribution. Dan bahkan Luke is coming. Lihat Retribution didapatkan oleh siapa? Nile kali ini gagal mendapatkan Retribution. Walaupun point kill didapatkan, tapi ternyata Deadly Catch from second Saturday. Dan ini dia Geek Fam, all for one for all. Mereka gagal dapetin Lordnya, mereka ajak tim fight 5 lawan 5. Dan Bigetron Alpha sekaligus langsung kehilangan 4 pemainnya, Prof. Dan ini dia yang mungkin tadi sempat kita perbincangkan sebelum pertandingan di game yang kedua berjalan. Kalau ternyata all in dari Geek Farm itu hanya menuju ke arah Lord tanpa mereka menukarkan dengan hero, mereka hanya akan menjadi Geek Farm di season yang ke-11. Ini dia another Geek Farm revamp. Betul. Revamp kembali tentunya. Dan ini agak sedikit nostalgia yang harus mulai diperhatikan. Lihat dengan keuntungan yang sudah dimiliki, itu tidak terlalu cukup membuat satu pemain yang didapatkan dan Katrop hilang. Luka gak dikasih nafas, Symphony of Skill yang sangat baik yang bahkan tidak ada chance sedikit pun. Double title rest, Palaiski. Tapi nampaknya Tuan 4 Memory gak bisa membuat seorang Super Torizo hilang ingatan, Momochan. Iya, masih bisa bertahan tentunya. Dan bahkan kali ini Lord akan coba ditahan di area bawah, sementara di area mid Super Saken. Dan bahkan seorang Ken, double Ken di sini. Master Assassin pengganti Season Hunter yang membuat 4% tambahan damage dari Super Ken makin lebih tajam lagi. Jangan pernah sendirian di lane pas gak ada minion. Gak ada yang mau sendiri, Be. Itu semua keadaan yang bikin dia sendiri. Kenapa curhat? Enggak, maksudnya itu di laning kan dia harus nge-defense sendiri. Memang terkadang keadaan yang memaksakan ya, Ji. Iya, itu yang berat. Jadi mau gak mau dia harus lepasin harusnya kan, mid lane turretnya. Dan ini dia Key Talent Weapon Master yang akan menambahkan 5% damage dari item build yang dibawakan oleh Super Saken. Ditambah mananya dia kayaknya nggak perlu mikirin lagi karena dia bawa Impure Rage. Makanya tambahan adaptive damage dalam bentuk fisikalnya yang akan menimbulkan damage lebih tinggi nanti di dalam team fight. Dan Super Saken penyelamat dari Bigetron Alpha ketika mereka hampir saja tercuri Lordnya Deadly Catch. Tiba-tiba ada 3 ikan hiu yang Way berbahaya. of Dragon jadi gagalin dari Fight Gaming Aboy. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha kali ini bisa mencoba untuk mundur ke arah belakang. Dan Geek Farm kembali melakukan tempo permainan yang sangat baik. Walaupun no Tyrant Reds dari seorang Balloyski, tapi sosok Finn tadi hampir membalikan keadaan. The Way of the Number Flicker udah dikeluarin, tapi untung ada Terrify. One by one situation, salah pick up akan coba terjadi, tapi Luke kali ini masih coba dibawa ke turret. Dan Luke gak ada tempat lagi untuk pulang. Luke, where are you going? Luke gak bisa kali ini mundur, tapi Balloyski mencoba untuk memberikan sedikit surprise attack. Yang nampaknya tetap gagal. Harus dikubur Luke terlalu dalam. Wah, ini kalau misalkan kita berkaca dari winning condition Geek Farm ya, setiap kali mereka berusaha untuk kontes terhadap objektif dan mereka memenangkan team fight, mereka melupakan satu hal, yaitu adalah Master Assassin Emblem dari Super Ken yang membuat damage-nya lebih tinggi lagi 4% ketika dalam 1v1 situation. Itu yang pertama, pick off. Tidak bisa dihindari. Jadi Bigetron Alpha buat sekarang winning conditionnya adalah tetap mempertahankan Lord dan tetap bermain dengan tempo yang sama. Geek Farm harus mengubah tempo mereka atau regroup. Jangan ada yang sendirian. Itu poin terpentingnya agar Master Assassinnya tidak terpicu. Tapi gimana caranya kalau ada split push nanti? Mereka juga memikirkan itu, Momochan. Dan itu mungkin yang dicari sama Super Ken untuk 1v1 situationnya. Berkali-kali dengan seorang Luke di sini dan Lord akan coba ditarik ulur terlebih dahulu. Main-main dari Geek Farm, mereka masih mencoba untuk lebih bersabar dengan posisi dengan memang adanya satu split yang tadi dilakukan juga di area bawah. Ya menurutku jawabannya adalah ya udah Balloyski bareng sama Marky di arah bottom lane karena kebetulan split pushnya menuju ke arah bottom lane dan yang ada Super Ken bakal kemakan ketika ada bouncing ball di depan sana dan sekarang Lord setengah darah begitu saja. Luke mencoba untuk menahan semuanya. Wave minion pun masih melaju di arah bawah. Geek Farm menang dari kondisi minionnya. Oh, Tyrant sudah keluar. Ini adalah info kalau mereka sudah bisa melakukan team fight. Para 4 membernya gagal. Langsung menuju ke arah belakang seorang Super Ken. Tidak ada lagi kali ini bisa mendapatkan satu buat Tyrant Reds karena informasi telah diberikan. Kalau tidak ada Tyrant Reds, ini menjadi informasi yang sangat mahal. Flicker
Marky! Lihat permainan satu buah flicker yang sangat mahal dari seorang Marky. Mendapatkan point kill bertambah menjadi 2 kali ini. Tapi salah pick off terjadi. Cutthroat menutup hari dari Nile. Ternyata di sela-sela dengan satu pemain yang tumbang yaitu Super Fin. Di sini Super Ken masih bisa untuk mendapatkan trade skillnya ke arah Nile yang bahkan lebih mahal. Taron Resoken! Tapi lihat Super King gagal menukar itu dengan semua. Karena Aboy membalaskan dengan Rafem, imun dibalas imun. Damage yang sangat besar dikeluarkan oleh para pasukan dari Geek Farm. Tapi ini membuat Geek Farm berada di posisi yang galau, bingung. Apakah aku ambil Lord ataukah aku mundur? No power of retribution, tapi sedangkan di sisi seberang ada Super Ken. Tapi momen sedang mereka pegang, Profesor. Wah, ini ditahan sih kayaknya. Biar pas Nile-nya muncul, sekarang juga mereka bakal all in ke arah Lord-nya. Kebetulan Super Ken-nya juga udah mulai show di arah bawah. Jadi ini dia team fight selanjutnya. Team fight jangka panjang ala Geek Farm. Mereka akan coba melakukan team fight. Mereka kira Super Ken di arah bottom lane. Tapi mereka nampaknya harus lebih sadar. Karena ternyata terornya sudah keluar. Rampe menjadi sebuah akhir. Dan di sisi sebaliknya Super Ken gagal mendapatkan retribution. Luke save the day. Dibalaskan kembali. Dan Super Sorizo akan menjadi korban keganasan dari Geek Farm. Mencoba diselamatkan dengan Deadly Cage. Nampaknya tidak mau. Dan Super Sorizo tetap tenggelam. Ini dia Geek Farm yang all for one. Ketika meskipun mereka berhasil untuk mendapatkan Lord di tangan Luke, mereka masih paksa team fight-nya karena mereka tahu pemain-pemain dari Bigetron Alpha mereka harus mundur semua. Mereka harus melakukan defensif sekali lagi karena posisinya Bigetron Alpha mereka kehilangan momentum retribution dari seorang Super Ken ternyata tidak bisa untuk mendapatkan objektif Lord-nya. Tapi ingat harus perlahan-lahan, harus mainin 3 lane push-nya. Karena kebetulan ada Fanny, bakal ada satu lane yang benar-benar di-deny dan Aboy mau tidak mau harus menggunakan raw wave-nya. Lord pun baru setengah jalan. Jadi sudah terbuang satu ultimate dan ini hanya bergantung kepada Baloyski. Baloyski kebetulan punya flicker. Apakah bakal dimaksimalkan untuk menangkap pemain dari Bigetron Alpha di dalam base-nya sendiri? Oke, di depan sana udah ada langsung kokangan dari sang Baloyski. Coba dapetin Super Fin. No way of Dragon belum dikeluarkan. Dan bahkan Super Fin yang termakan. Hilang begitu saja. Ini bencana. Satu poin kill didapatkan Aboy tershutdown. Di pertukaran 1 untuk 1. Base berhasil diselamatkan. Tidak ada turret lagi yang bisa dimakan kalau claim ini yang terjadi. Dan lihat para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka masih coba mempertahankan base mereka. Permainan yang luar biasa dari kedua belah tim. Impel Arena mana tepuk tangannya? Dan bahkan Nile nggak berhasil untuk mencari ke arah Super Ken. Yang tadi lagi bersembunyi di area orange buff. Dan kalau sampai ketangkep tadi kemungkinan Super Ken dia masih bisa untuk di take down setidaknya oleh seorang Nile. Dan apalagi udah mulai memasuki menit-menit krusial nih. Bentar Nah, lagi ini. Lord Evolve, Retribution bakal mahal banget harganya. Dan kita tahu sendiri di menit 18 sampai dengan menit 20 ke atas. Satu kali tumbang, 1 menit pun bisa kita ladenin kayaknya. 1 poin kill yang sangat mahal tentunya nanti. Ketika kita berbicara menit-menit late game. Tapi lagi-lagi kalau kita berbicara item semuanya rata-rata untuk menuju ke arah mid laner. Menuju ke arah dari junglernya atau bahkan dari gold laner udah semuanya oli tapi Sayang bahkan Resta sudah masih di depan sana. Langsung informasi tadi berikan. Rafem shutdown! No Marky for this time! Oh my god, mereka kehilangan Marky. Tidak ada power damage. Baloyski di depan sana sekarat dalam maut. Aboy juga udah tidak punya power IMU. Winter Trajan hanya coba untuk menyelamatkan sedikit saja dari seorang Aboy. Karena Super Sorizo terlalu perkasa. Super Sorizo mendapatkan 2. Ini Super benar-benar Saiyan. gak adil. Gak adil banget mereka menukar 2 dengan 1 Super Ken saja. dan Super Saiyan survive. Lihat bagaimana cara dia untuk berlari. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari kerumunan teman-teman Geek Farm. Lagi-lagi cover Lagi-lagi. yang baik dari pemain-pemain Bigetron Alpha Super Key. Menahan 2 pemain dengan 1 buah Petrify dan juga Raw Wave-nya. Memberikan space ke arah Super Ken yang tadi hampir saja selamat. Namun ketika Marky tumbang ada trade yang cepat datang dari Geek Farm. Dan bahkan sekarang 1 All in. Bulgarian Reds keluar. All in untuk seorang Super Sorizo. Tapi masih bisa bertahan dan masih ada Immortal. Ditendang sama Super Fin Ranger Emas. Duel of Dragon for defensive dikeluarkan mau tidak mau begitu saja. Tapi ini lihat informasinya cukup mahal. Tidak ada Duel of Dragon. Tapi yang lebih mahal adalah Marky nggak punya flicker. Marky nggak punya immortality. Marky cuma punya 1 bawah Winter Trajan. Dan Marky. Marky, happy birthday! Happy birthday Marky! Berhasil mendapatkan 1 poin kill atas seorang Marky. Tapi di sisi sebaliknya Nile menjadi korban selanjutnya untuk
masih ada Immortality. Kickpam dimainkan dari segi makronya. Kickpam benar-benar dikandangin dari segi pit lordnya. Lihat dia nggak bisa masuk. Ya balik lagi, tadi ada satu bush yang bagus banget dari Super Key dan dia camp di sana. Hanya ada Super Ken yang melihat hal tersebut. Dan lihat langsung ada 2 target korban yang benar-benar mahal. Lagi-lagi Super Fin, wicked play. The Way of Dragon keluar, Flicker pun sudah ada. Aboy di depan sana masih ada Rough Wave. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi Aboy dia dengan sabar menggunakan Rough Wave-nya di sisi sebaliknya. Super Ken menjadi korban. Outplay dari Aboy. Lihat para pasukan dari Kickpam, mereka masih coba bertahan dengan sustained fight. Piket Ternava kehilangan 3 pemainnya. Ini bencana kalau Saken juga tumbang. Karena satu-satunya yang bisa memberikan damage saat ini adalah Saken. Winter Traction, can you save the day? Parky Immortality. Dan bahkan Super Saken udah kehilangan Immortality-nya yang nampaknya tidak bisa membuat dia selamat. Ada Super Key, ada Super Fin. Mampukah duo maut kali ini mampu menggoyang Kickpam untuk menggagalkan Lord mereka? Wah ini kayaknya bakal langsung menuju ke arah base di arah mid lane deh. Karena kalau misalkan Lord yang ada cuma buying time dan hanya akan membiarkan Bigodon Alpha kembali ke lane of dawn. 15 detik tanpa adanya Super Ken. Mampukah Bigodon Alpha melakukan defense berdua? Ini sepertinya bakal sulit banget. Tapi Super Fin akan coba clear dengan begitu cepat. The Wave Trigger-nya connect. Tapi ternyata miss. Turret base-nya sudah pecah begitu saja Ranger Mas. Oke, Nile masih ada Rose Gold Meteor. Nile masih coba untuk bertahan di depan sana. Baik time-nya berhasil. Bahkan Super Fin udah gak bisa bertahan dengan cukup lama. Menggagalkan one straight push. Tapi akan ditukar dengan top lane turret base dari Kickpam. Itu 15 detik yang berharga banget, Be. Dari Bigetron Alpha untuk buying time biar Super Ken-nya bisa spawn dan masih bisa untuk ditahan. Dan ini kayaknya bakal jadi Lord Evolve yang mahal harganya. Karena mau tidak mau harus didapatkan sekarang juga. Posisinya 4 lawan 5. Dan mau ditabrak sepertinya sama teman-teman dari Bigodon Alpha. Bukan masalah itu. Tapi masalahnya Sorizo membaik time semua. Super Key terdeteksi posisinya. Rough Wave for nothing. Dan akan keadaan retribution. Tapi kali ini Super Key is coming. Gagal. Terlambat. Mereka berhasil mendapatkan Lord. Tapi Sorizo di sana akan coba menukarnya dengan seorang Aboy. Masih ada Immortality. Sorizo nggak bisa bertahan. Sorizo malah terbakar. Ini bencana. Kickpam membalikan keadaan. 2 poin kill yang sangat mahal tadi dari Super Fin dan juga Sorizo membuat Kickpam harusnya punya waktu untuk mendorong laning mereka. Ini udah mulai kelihatan problem dari Bigetron Alpha di area late game. Yang udah kita bicarain ketika pre-match berjalan. Dan Bigetron Alpha mereka seakan-akan mulai runtuh dari semua yang mereka udah build di early. Dan bahkan Super Ken. Gak bisa Super Ken bertahan. Itu dia. Gak mungkin bisa Super Ken bertahan. 2 hilang tanpa adanya Super Ken. Ini akan menjadi salah satu sosok yang tidak bisa ke belakang. Dari Super Fin kali ini belum terdeteksi. The Way of Dragon telah dikeluarkan. Parkim dari pilihan utama. Tapi Rough Wave gagal. Di sisi sebaliknya